Sebuah pesawat militer dan sipil bertabrakan di udara. Keajaiban terjadi. Seorang gadis muda yang ikut dalam penerbangan itu berhasil selamat setelah potongan pesawatnya jatuh dari ketinggian 5 km. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Agustus tahun 1981. Saat itu, wanita bernama Larisa Savitskaya bersama suaminya Vladimir akan pulang ke Blagovescence setelah mengunjungi kerabatnya di Komsomolsk-on-Amur. Larisa mengingat saat dia naik pesawat, kondisinya sangat lelah. Sesaat sebelum duduk, dia sempat melihat sekelilingnya banyak kursi kosong. Pramugari lalu menawarkan beberapa kursi di depan untuk beberapa penumpang, tetapi mereka memutuskan untuk duduk di kursi belakang untuk mengurangi turbulensi. Karena kelelahan, dia lupa kapan pesawat Antonov 24 RV itu lepas landas dan berapa menit terbang sebelum kecelakaan itu terjadi. Yang dia ingat, saat itu dirinya terbangun dalam kondisi kaget setelah terjadi benturan yang sangat keras. Suhu dalam kabin yang tadinya 25 derajat Celcius tiba-tiba berubah menjadi minus 30 derajat Celcius. Saat menatap ke atas, dia melihat bagian atas pesawat terkoyak. Tiba-tiba Larisa merasakan tubuhnya seperti terbakar. Dalam kengerian itu, dia mendengar tangis pilu dari sejumlah penumpang dan udara bersiul di sekelilingnya. Larisa sadar, suaminya Vladimir meninggal saat terjadi tabrakan itu. Dalam kondisi itu, dia bahkan tidak bisa berteriak karena kesedihan atau rasa sakit. Pada titik tertentu, Larisa terlempar ke lorong. Di sana, dia tiba-tiba teringat film Italia, Miracle Still Happen. Film itu menceritakan kisah Julien Kopke yang selamat dari kecelakaan pesawat di hutan Peru. Dalam kondisi masih sadar, dia memegang sandaran lengan kursinya dan mencoba mendorong lengan dan kakinya ke belakang dari lantai dan kursi pesawat dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, potongan ekor Antonov 24 RV dengan kursi yang diduduki Larisa meluncur perlahan dan tanpa belokan mendadak. Saat meluncur dari ketinggian 5 km itu, dia melihat awan berterbangan di sekitar jendela besar. Lalu kabut tebal menutupi dan deru angin memekakan telinga. Pesawat tidak terbakar. Tiba-tiba, ada ledakan benda berwarna hijau terdengar. Tidak jauh dari kursi tempatnya duduk. Dia baru sadar kalau ledakan itu adalah saat potongan ekor pesawat itu terjun bebas selama kurang lebih 8 menit. Lalu mendarat di pohon betula dan berayun sehingga pendaratannya jauh lebih lembut. Hal pertama yang Larisa dengar ketika dia sadar, ada suara nyamuk hutan di sekitarnya. Dia masih belum tahu luka apa yang dialaminya, namun dia merasakan beberapa cedera tulang belakangnya. Untungnya dia masih bisa bergerak. Tulang rusuk, lengan, kaki, semua patah. Dia juga mengalami geger otak dan gigi copot, serta rasa sakit yang berkumpul di seluruh tubuhnya. Dia menderita halusinasi yang berbeda. Saat membuka mata, dia hanya melihat langit. Seorang penumpang lain, Voladia, ada di depannya dalam posisi duduk di lantai kompartemen kanan yang belum hancur. Akan tetapi, matanya tertutup. Dalam kondisi cedera, Larisa berhasil berjalan. Pada malam hari, hujan mulai turun dan dia menemukan potongan bagian badan pesawat untuk berlindung di bawahnya. Dia sangat kedinginan dan hanya menggunakan sarung jok pesawat untuk menghangatkan diri. Pada malam pertama, dia mendengar geraman di suatu tempat di hutan.
Larissa berpikir itu bisa saja beruang. Namun kemudian dia enggan untuk memikirkannya karena kondisinya masih sangat terguncang. Selama 2 hari dia hanya minum air putih dari genangan di dekatnya. Larissa sadar kalau dia kehilangan sebagian besar giginya. Dia bahkan tidak bisa memakan buah beri. Saat itu dia mendengar suara helikopter dan mengirimi mereka sinyal dengan menggunakan sarung jok merah dan mulai melambaikannya. Larissa mengatakan, awak helikopter melihat lambaian tangannya. Tetapi awak helikopter itu mengira kalau dia adalah juru masak para ahli geologi yang sedang bersenang-senang. Memang, kamp para peneliti itu tidak jauh dari tempatnya berteduh. Pada hari ketiga, dia ingat bahwa Vladimir memiliki korek api dan juga rokok di saku jaketnya. Akhirnya, regu penyelamat menemukan Larissa duduk di kursi sambil merokok. Larissa menggambarkan saat dia ditemukan, tim penyelamat tidak bisa mengucapkan kata apapun selain rasa kaget. Dia mengerti, rasa kaget itu lantaran selama 3 hari, para petugas itu hanya mengambil potongan tubuh dari pohon dan kemudian tiba-tiba melihat orang hidup. Setelah tim penyelamat datang, Larissa tidak bisa berjalan lagi karena saat itu dia sudah kehabisan tenaga. Untuk evakuasi, tim penyelamat harus menebang beberapa pohon betula agar helikopter mendarat dan membawa satu-satunya yang selamat itu. Saat sampai di Zavitynsk, dia menemukan kalau sebuah kuburan telah digali atas nama dirinya berdasarkan manifest pesawat yang dikeluarkan pihak maskapai penerbangan. Perawatan Larissa sangat sulit, tetapi secara keseluruhan tubuhnya berhasil pulih dari luka-luka yang mengerikan. Dia mengantri untuk mendapatkan status disabilitas, tetapi komisi memutuskan bahwa cederanya tidak cukup berat. Larissa juga mendapat kompensasi yang sangat kecil, hanya 75 rubel atau sekitar 3.627 rupiah menurut nilai tukar tahun 1980. Sementara, upah bulanan rata-rata di Uni Soviet pada saat itu kira-kira 178 rubel atau sekitar 8.618 rupiah. Larissa Savitskaya memegang rekor dunia Guinness of the Record sebagai orang yang menerima pembayaran terkecil setelah kecelakaan pesawat.